Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Iya, ini jadi podcast pertama Odet Serbing. Di sini ada Kak Hilda. Kak Hilda ini promas ya kan, Kak? Promas ya kan, Kak? Ya, promas. Dan saya sendiri Vira sebagai in-house di Odet Serbing. Nah, di podcast perdana ini kita berdua aja karena yang satu masih ada urusan. Aturannya sih berempat ya, berlima. 3 orang lagi pada ada urusan, jadi nggak apa-apa ya, kita berdua dulu. Nah, di podcast perdana ini kita bahas tentang nggak juga ya kan, Kak? Banyak juga sebenarnya urusan ya. Oke. Cuman bisa diundur-undur. Nah, kita ini akan bahas tentang mau nggak bahas juga sih, cicet aja tentang urgensi mempelajari tahsin. Dalam kali ya kan. Nah, karena kita basisnya memang organisasi komunitas, ya, Kak. Komunitas untuk mengajak membaca Quran dengan rutin, pastilah nggak jauh-jauh dari yang namanya tahsin kan. Nah, Kak Hilda mau cerita apa nih tentang tahsin, Kak? Urgensi mempelajari tahsin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ya yang penting dari belajar tahsin? Nah, itu tadi poin pertamanya, karena kita komunitas yang tiap harinya itu ngaji, tiap harinya itu tilawah, ya kan? Enggak. Jadi rasanya kalau kita cuma ngaji, sekedar ngaji, tapi kita nggak pas satu-satu atau kita nggak pelajari baca Quran itu sendiri, rasanya bukan sia-sia sih, karena nggak ada yang sia-sia kan, karena kita udah baca aja mungkin salah, ada 2 pahala di situ kan. Bener, Kak. Cuman kalau kita yang udah hari-hari baca pasti pengen tahu gitu. Kalau sehari 2 hari oke lah, saya cuma baca aja gitu. Tapi kalau yang udah sampai berbulan-bulan atau bertahun-tahun bahkan, itu rasanya kayak gimana gitu ya, nggak maksimal gitu ya, Kak. Kayak nggak maksimal gitu. Ya kayak udah itu amalan hariannya, tapi cuma gitu-gitu aja gitu. Jadi itulah pentingnya ya poin pertama, rasa karena kita tiap hari ngaji. Yang kedua, karena ngaji tilawah yang dibaca ayat-ayat Al-Quran, yang dibaca ayat-ayat Allah gitu kan. Nah, lalu dalam sholat juga kan kita baca ayat-ayat Allah, baca ayat-ayat Al-Quran. Nah, sholat kan punya rukun juga ya, yang rukun salah satunya ya baca Al-Fatihah kan, salah satunya itu masih rukun juga. Iya. Jadi kalau misalkan nah rukun itu kan kalau kita salah atau kalau kita tertinggal atau mungkin apa ya bacanya salah gitu, ya otomatis nggak sah kan sholatnya. Nah, itu poin yang kedua. Jadi pentingnya pentingnya tahsin, pentingnya mempelajari tajwid, pentingnya mempelajari ilmu Al-Quran tadi, karena bacaan kita itu dibawa ke sholat gitu ya, termasuk rukun sholat tadi. Iya, benar-benar. Kayaknya sih dua pokok itu gitu. Sampai yang ketiga, kalau kita sering ngaji. Iya, Kak. Dengar orang baca Tapi kok nggak bener. Oh, iya. Kayak pengen ngebenerin gitu ya, Kak.
apa ya, belajar Al-Quran kan Hmm, hmm, hmm. Al-Quran sama bisa baik-baik baik-baik sebaik-baik manusia itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya Hmm, gitu. iya, Kak. Hmm. Jadi dari situ berarti yang menarik gitu kan, Al-Quran jadi nggak sekedar dibaca tapi juga dipelajari. Hmm, Nah, hmm. belajarnya juga di tahsin dan tajwid itu Hmm, sih. Jadi mantap, mantap. Fira gimana? Kalau menurut Vira, ya sangat penting sih gitu. Banyak juga dari kita, apalagi kan kayak yang mungkin ngaji dulu juga diajari sama guru ngaji itu nggak sampai gimana ya? Nggak sampai mempelajari makhorijal huruf, tempat keluar huruf itu harusnya gimana gitu, perbedaan za, sa gitu ya kan Kak. Go dari mana keluarnya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu gitu, apalagi anak-anak muda kan. Jadi karena Kak Hilda juga tadi udah sampaikan tiga tiga apa ya, tiga urgensinya, ya wajib lah untuk kita. Terus juga di dalam Quran kan, di Quran surah Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan setartil-tartilnya gitu. Di dalam Al-Quran sendiri disuruh baca Quran secara perlahan gitu, secara tartil lah, secara tartil ya enggak. Ya berarti sangat penting lah gitu. Kemudian juga kalau misalnya kita bacanya nggak sesuai makharijal hurufnya, kemudian panjang pendeknya ya kan Kak, tajwidnya, nanti bisa mengubah maknanya. Yang harusnya artinya A, jadinya B ya kan Kak. Yang harusnya artinya positif nanti bisa jadi negatif. Jadi itu juga merupakan ini sih, apa ya, kalau misalnya sampai mengubah makna itu kan berarti fatal gitu kan. Yang pertama Hmm. Terus juga walaupun memang ya ayatnya iya Kak. Kemudian juga kalau misalnya kita baca Quran secara tartil itu rasanya lebih lebih enak aja gitu Kak, lebih tenang aja. Ayat Quran kedua walaupun nggak ngerti artinya, walaupun belum tahu artinya, tapi kayak bisa sampai ke hati gitu. Kalau kita dengerin Qori Murattal gitu kan Kak, bisa sampai keluar air mata ya kan Kak. Padahal nggak tahu artinya. Karena itu iya kan. Karena memang bacaannya bener. Yang dibaca sama Qorinya itu bener gitu tajwidnya, makhraj hurufnya. Jadi nyampe ke hati juga. Mm-mm, gitu. Walaupun memang sebenarnya kalau misalnya bukan berarti kita harus pandai dulu secara benar baru baca Quran, nggak juga. Ya baca aja gitu sembari baca setiap hari kan semakin lama semakin bagus bacaan kita. Gitu. Jadi ya harus tetap baca, tetap dapat pahala juga ya kan Kak? Kenapa Kak? Kayak iya, kayaknya nggak gini gitu ya. Kadang-kadang pun mau juga kayak tiba-tiba lidah ini kayak apa ya, terperbaiki sendiri gitu loh lama-lama bacaannya. Kira ngerasa kayak iya sering-sering dengerin terus jadi kayak terikut ya kan Kak, walaupun nggak tahu itu ilmu tajwid apa ya tadi, ikhfa apakah idgham nggak tahu gitu ya kan, tapi bisa gitu untuk bacanya secara tajwid gitu. Jadi ya baca aja walaupun mungkin bacaan kita belum benar, tapi ya sembari sembari belajar juga gitu. Jadi kalau misalnya kita baca Quran kan Kak, terus ternyata salah gitu Kak bacaan kita, itu berdosa nggak Kak? Maksudnya bacaan kita belum belum terlalu baik gitu. Lebih-lebih mungkin ada teman-teman yang apa Kak? Karena
Iya bener Kak. Iya bener Kak. Jadi Iya. kalau sama suami Terus disalah-salahin. belajar tapi dari belajarnya dia cuma kan sampai jadi kasihan Iya. Kalau menurut Vira ya Kak, nggak menurut Vira juga sih, pernah baca nih dari sebuah tulisan lah gitu. Jadi kalau misalnya kita dalam membaca Quran itu ada dua kesalahan gitu Kak. Yang pertama dia istilahnya, iya kesalahan khofi sama jali ya Kak. Jali. Kalau yang jali itu dia kesalahan yang eh mengubah makna gitu, baik mengubah makna atau tidak, seperti kayak mengubah atau mengganti huruf dengan huruf lainnya. Apabila ini disengaja, memang sengaja kita, maka ini tadi dapat dosa, haram hukumnya kalau sengaja gitu. Kalau misalnya yang khofi itu yang samar kan Kak, kesalahan yang samar gitu, kesalahan yang kita baca Quran tapi itu nggak mengubah makna gitu. Seperti kayak nggak membunyikan gunnah secara bener-bener gunnah gitu, terus kurang panjang matnya sedikit lagi yang kayak gitu-gitu. Iya, kurang sempurna gitu ya Kak. Dan tidak mengubah maknanya gitu. Maka ini makruh gitu. Ini makruh. Jadi ya nggak berarti juga. Yang penting kita udah usaha juga ya kan Kak untuk mencoba gitu. Kadang lidah ini kadang mau sebelik-sebelik gitu loh Kak. Lidah ini kayaknya kadang susah kali ngucap huruf A itu yang dari tenggorokan gitu kan. Kadang-kadang mau juga masuk ke hidung suaranya, padahal itu bukan suara hidung gitu. Kayak gitu. Tapi tetap diusahakan lah supaya. Iya ya oke Kak. Selanjutnya kita tadi udah bahas apa ya? Jadi teman-teman nggak perlu takut gitu. Kalau baca Quran belum benar bacaannya, nggak apa-apa baca aja selama tetap diusahakan lah untuk belajar supaya lebih baik. Bukannya disengaja untuk menyalah-nyalahkan bacaan itu. Kalau disengaja ya dosa. Kalau nggak disengaja mah tetap dapat pahala ya kan Kak. Walaupun tadi pahalanya tidak sebanyak yang bacaannya bagus lah. Gitu. Terus juga apa ya? Oh iya, Tira ada rekomendasi nih kalau misalnya kawan-kawan mau belajar tahsin. Misalnya belum, ini kan lagi pandemi juga ya kan Kak. Mau keluar juga wanti-wanti gimana gitu. Kalau misalnya iya, kalau misalnya nggak pandemi ya bagusnya belajar langsung ke guru yang bersanad gitu. Talaki. Kalau via online, recommendednya ada channel YouTube namanya Tafakuh. Nah, Vira juga lagi belajar juga sih. Iya, Tafakuh. Oh iya Kak, keren kan Ustadznya. Ini tadi belajar dari Ustadz itu ya. Iya udah postingan lama sih Kak. Iya baru kayak, oh nggak tahu Vira nama Ustadz ya Kak. Nantilah di share. Pokoknya bagus sih kawan-kawan kalau misalnya buka itu. Beliau ngajarinya secara perlahan juga. Jadi ya paham lah insya Allah gitu. Mudah-mudahan kan. Iya Ustadz Hardi Kak. Ustadz Hardi Damri. Oh ya Kakak buka yang itu. Kira belum buka sih video yang itu. Tentang inilah makhorijul huruf bab 1 gitu. Banyak. Dulu sempet juga. Nah, kenapa Kak? Oh iya. Oh iya ya. Tahsin sama tajwid. Kalau tahsin itu bagaimana kita itu membaca Al-Quran secara yang benar gitu ya. Benar nggak sih Kak? Makhorijul hurufnya sama tajwidnya benar gitu. Nah,
itulah. Tajwid apa ya? Tajwid apa Kak? Hmm. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Hukum ya, hukum bacaan gitu ya Kak. Hmm, hmm. Tahsin itu sama dengan tajwid ya Kak. Kalau makharijul huruf, tempat keluar huruf. Kalau tartil Kak, membaca Quran dengan perlahan. Iya, sambil. Hmm. 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 Apa aja tuh Kak? Apa aja Kak? Tahqiq. Hmm. At-tahqiq. Udah kayak talaki aja ya Kak. Hmm. Pelan lah ya, paling perlahan-lahan. Hmm. Mm-mm. Oh iya iya benar-benar Kak. Ini biasanya di saat Ramadan ya kan Kak? Dipakai. Karena kan mau ngejar target hatam Quran gitu ya kan? Mm-mm. Ya ya ya. At-tadwir. Oh, sedang-sedang. Hmm. Intermediate lah ya. Di tengah-tengah. Oh iya iya Kak. Kakak biasa yang mana nih Kak? Yang intermediate, yang pelan atau yang cepet? Cuma dengan catatan tadi yang Kak tetap memperhatikan tajwid, ya kan? Kalau dipikir-pikir juga Imam Syiah, terus Kak? Hmm, tartil ya Kak. Oh, berarti tartil itu membaca Al-Quran dengan huruf dan tajwid yang benar. Hmm. Oh, iya benar-benar. Tartil juga selama memperhatikan tajwid. Oh ya, ilmu baru Kak. Selama ini mikir tartil itu yang lambat gitu, sangat memperhatikan detail tajwid gitu. Padahal yang cepat juga yang sedang selama dia memperhatikan tajwid tartil juga berarti kan Kak. Yang penting tajwidnya bener lah. Mm-mm. Mm-mm. Oh, mm-mm.
iya itu ada ininya Kak, ada kayak ada aliran membaca gitu. Tapi kita kurang tahu juga sih, bukan. Iya, ada ilmunya tersendiri memang. Karena dia sampai dilombakan ke ini kan, ke sana, ke daerah Arab Saudi sana ya, yang kemarin juara dunia juga ada yang dari Indonesia gitu. Gitu-gitu, anak pesantren kali itu. Iya, kan nafasnya panjang kali kan Kak. Ih, panjang gitu. Mm-mm. Kira anak MTQ sih, tapi bukan tilawatilnya. Kira anak MTQ juga, mau ikut lomba-lomba MTQ, tapi bukan anak tilawatil, jadi kurang paham juga. Halo Kak, dengar Kak? Putus. Oh, mungkin jaringan Kak. Tapi suara Kakak sama Vira lancar kok. Yes Kak. Halo? Halo Kak Hil? Halo? Vira dengar kok Kak? Oh, kayaknya Vira harus matikan kipas kali ya. Yang pertama kipas angin. Enggak juga sih. Teori yang dibuat-buat. Ah, cukup lah ya untuk pembuka. Jadi yang penting kita tuh harus semangat belajar tahsin. Sekarang udah mudah, kita bisa lihat dari YouTube juga ya kan Kak. Ada videonya, kita bisa dengerin, kita bisa lihat ustadznya bagaimana mulutnya mengeluarkan huruf itu kan. Supaya kita bisa belajar dengan lebih baik lah. Kalau ada video kan lebih baik. Terus juga niatnya, iya mudah semua. Alhamdulillah, asal ada kuota ya kan Kak. Niatnya juga ikhlas karena Allah. Dari niat dulu sih. Niatnya ikhlas. Kemudian minta sama Allah juga, ya Allah mudahkan dalam belajar tahsin gitu supaya lebih mudah lah. Terus banyak denger murattal. Nah, ini juga nih. Banyak dengerin murattal sama tilawahnya rutin setiap hari. Iya benar kayak bahasa Inggris juga. Kadang kita kan lebih bisa ngetik ya kan Kak bahasa Inggris. Tapi kalau dibicarakan ngomong gitu susah karena nggak dibiasain, nggak setiap hari gitu. Tapi kalau setiap hari nanti jadi lebih mudah lidahnya, nggak sembelit lagi. Mm-mm. Yang mana tuh yang Al-Quran itu mudah. Ya Kak, nggak inget Vira. Oh iya Al-Qamar bener Kak. Ya insya Allah mudah lah. Tapi mudah, harus ditanamkan dalam pikiran dan hati bahwa Al-Quran itu mudah untuk dihafal dan dipelajari. Kata Ustadz Adi Hidayat gitu, jadi ditanamkan dulu dalam hati gitu. Mudah gitu, pasti mudah, jangan susah, jangan mikir susah. Kalau mudah pasti nanti insya Allah Allah bantu juga gitu kan. Itulah. Oke, mungkin itu aja kali ya Kak untuk malam, untuk podcast perdana. Baiklah teman-teman, kita sudahi aja podcast perdana kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang udah disampaikan tadi, ya amin. Ya banyak, Tira jujur banyak nambah ilmu juga sih dari Kak Hilda. Sama-sama nambah ilmu ya kan Kak, ingetin lagi juga yang mungkin udah lupa-lupa. Oke. Terima kasih teman-teman yang udah dengerin. Sampai bertemu di podcast kita insya Allah pekan depan. Oke. Baiklah, sekian. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Dadah.